Oke, sudah. Ustadzah mulai, silahkan. Ustadzah hitung 1, 2, 3, kamera semuanya dinyalakan. Oke, nah Ustadzah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, yaitu hari Senin tanggal 6 September 2021, kita bisa melakukan pembelajaran, yaitu kita nanti akan belajar tentang matematika dan juga tema 3 subtema 2. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tema 3 subtema 1, sekarang waktunya tema 3 subtema 2. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ayo kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah berdoa semoga pembelajaran hari ini mulai dari awal hingga akhir nanti bisa berjalan dengan lancar dan juga anak-anak bisa memahami apa yang Ustadzah jelaskan. Oke, untuk mata pelajaran PAI nanti tidak ada Google Meet dengan Ustadzah Ismi. Nanti kalian langsung bisa mengerjakan PHPAI, yaitu bab 3 tentang memahami zakat. Jadi nanti kalian langsung bisa mengerjakan itu di link Google Form yang sudah Ustadzah kirim di grup tadi. Nah, oke, kita yang pertama ini kita akan belajar tentang matematika. Kita hari ini yang pertama akan belajar matematika. Nah, sebelum Ustadzah masuk ke pembelajaran, Ustadzah mau tanya dulu kabar kalian. Untuk mengecek atau melakukan tes kepada kalian, semangatnya kalian hari ini seperti apa, Ustadzah akan bertanya kabar kalian. Jadi jawabnya harus semangat disertai dengan gerakan yang semangat juga. Oke, Ustadzah sekarang bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, sip. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebagian besar anak-anak sudah menjawab dengan penuh semangat. Nah, yang semangatnya masih belum 100%, ayo setiap hari harus dipompa terus semangatnya. Karena kalian sudah kelas 6, kalian juga harus lebih rajin lagi belajarnya, lebih semangat lagi belajarnya, dan juga semangat lagi ibadahnya. Seperti itu ya anak-anak, siap semuanya? Siap. Oke, ini Ustadzah melihat di kamera, coba Ustadzah lihat siapa yang kira-kira masih mengantuk. Nah, Ustadzah lihat ini Mas Syair, mana ini Mas Syair? Mas Syair masih mengantuk atau Mas Syair? Mas Syair masih mengantuk? Oh enggak, kirain Mas Syair masih mengantuk. Oke, Mas Syair semangat kan hari ini? Semangat. Oke, sip Mas Syair. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi semua anak-anak di sini semangat. Oke, nah karena kita hari ini yang belajar akan yang pertama kita akan belajar matematika. Kita hari ini akan belajar apa anak-anak? Ayo sudah dibaca apa belum rangkumannya? Mengubah pecahan biasa ke bilangan desimal. Ya, terus apalagi selain itu kan kita nanti akan belajar dua. Yang pertama tadi sudah betul, kita akan mengubah pecahan biasa ke bilangan desimal. Terus yang kedua, mengubah pecahan desimal. Pecahan biasa. Oke, jadi yang pertama kita akan mengubah pecahan biasa ke desimal, dan yang kedua kita akan belajar tentang mengubah bilangan desimal ke pecahan biasa. Jadi dibalik. Sebentar, Ustadzah sambil mengisi absen. Oke, nah berarti kan kalian sudah sedikit membaca tentang rangkuman tersebut. Jadi yang rangkumannya sudah dicetak nanti tolong diperhatikan, karena di situ nanti ada yang Ustadzah perbaiki atau Ustadzah ubah di situ. Jadi nanti kalau Ustadzah sudah mengubah atau perbaiki, kalian bisa langsung dicoret terus diperbaiki di sampingnya. Seperti itu ya anak-anak. Oke, karena kemarin itu Ustadz dan juga Ustadzah ada yang kekeliruan dalam menginput datanya di situ, seperti itu. Oke, ini bisa langsung Ustadzah tampilkan materinya.
Oke, akan Ustazah tampilkan. Sebentar, Ustazah izin untuk menutup pintu dulu anak-anak. Coba anak-anak sudah bisa melihat PowerPoint yang Ustazah bagikan? Sudah. Oke, sudah ya. Nah, di sini kita hari ini akan belajar tentang mengubah pecahan biasa ke bilangan desimal dan juga mengubah bilangan desimal ke pecahan biasa. Nah, ayo tadi Ustazah sudah bilang silahkan diperhatikan rangkumannya. Itu nanti ada yang Ustazah perbaiki. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal. Nah, mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal ini sebelum kita mengerjakan, yaitu ada konsepnya, konsep yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita, agar kita itu lebih mudah untuk mengubah pecahan tersebut menjadi bilangan desimal. Nah, coba sekarang Ustazah tanya, dulu waktu kelas 4 apa kelas 5 itu sudah belajar tentang bilangan desimal? Sudah ya. Terus dulu juga sudah belajar tentang mengubah pecahan biasa ke bilangan desimal atau mengubah bilangan desimal ke pecahan biasa? Sudah juga ya. Oke, berarti ini Ustazah tinggal mengulang saja. Nanti kalau misalkan Ustazah ada kekeliruan atau kurang tepat dalam menjelaskan atau kalian masih bingung, kalian bisa langsung tanya ke Ustazah. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi anak-anak kalian ini juga harus sudah memahami mulai dari matematika kita belajar di bab 1 dulu sampai sekarang itu juga harus benar-benar paham karena setelah ini kita akan mendekati PTS. Jadi anak-anak harus semangat terus belajarnya dan juga banyak-banyak untuk mengerjakan latihan soal. Seperti itu, karena nanti pastinya nilai PTS kalian itu akan muncul di rapot dan itu nanti juga akan Ustazah kumpulkan nilai-nilai kalian harian, mulai dari portofolio kalian dan juga nilai-nilai tugas mandiri kalian. Itu akan Ustazah kumpulkan jadi satu, kemudian nanti juga itu masuk ke rapot. Jadi anak-anak Ustazah ingatkan, yang masih teledor untuk mengumpulkan tugas-tugasnya, terkadang juga tugasnya itu masih belum dikumpulkan, portofolionya mungkin belum dikumpulkan juga, Ustazah ingatkan silahkan dilengkapi tugas-tugasnya agar nanti nilai kalian itu yang muncul di dalam rapot itu juga bagus seperti itu, karena kan kalian sudah kelas 6, nanti juga jenjangnya setelah ini adalah SMP. Seperti itu ya anak-anak? Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang langsung saja Ustazah ini jelaskan. Ini sekarang kalian sudah melihat slide-nya Ustazah? Sudah. Judulnya pecahan biasa menjadi bilangan desimal? Iya. Oke. Nah, ini. Di sini seperti yang Ustazah bilang tadi harus ada konsepnya dulu. Kalau kalian sudah bisa, alhamdulillahirabbil-alamin, berarti di sini Ustazah tidak perlu terlalu keras atau terlalu pelan juga untuk menjelaskan ke kalian. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang konsep dalam mengerjakan pecahan biasa menjadi bilangan desimal. Nah, anak-anak di dalam pecahan itu kan ada pembilang dan juga penyebut. Sekarang Ustazah tanya, pembilang itu yang atas apa yang bawah? Atas. Pembilang itu yang atas apa yang bawah? Ustazah ulangi lagi. Atas. Oke, betul sekali. Jadi pembilang itu adalah yang atas. Kalau penyebut itu yang bawah. Nah, setelah kita itu mengetahui dalam pecahan itu ada pembilang dan juga penyebut, kemudian kita harus memastikan ada kesepakatan ketika pecahan biasa itu diubah ke bilangan desimal,
di situ kesepakatannya minta 1 angka di belakang koma atau 2 angka di belakang koma. Nah, kalau misalkan di sini Ustazah itu punya 2 angka di belakang koma. Nah, itu nanti angkanya itu bisa dibulatkan. Nah, gimana cara membulatkannya? Contohnya di sini Ustazah punya angka 4,52. Nah, di situ angka yang terakhir 4,52. Jadi membacanya bukan 4,52 anak-anak, tetapi membacanya adalah 4,52. Jadi kalau desimal itu tidak kita membacanya 52 tetapi 4,52 seperti itu. Jadi tetap berupa angka persatuannya yang kalau membacanya. Di sini ada 4,52. Angka yang terakhir itu setelah koma itu berapa? Angka yang Ustazah kasih warna merah itu? 2. Angka 2, betul sekali. Nah, angka 2 ini adalah angka yang di bawah angka 5. Nah, kalau angka tersebut itu di bawah angka 5, maka pembulatannya ke bawah. Ingat, kalau angka yang di belakang koma ini, angka yang terakhir ini kan kita tadi mau melihat yang 2 angka di belakang koma. Kita lihat angka kedua di bilangan di belakang koma itu angka berapa? Kalau angka 2 seperti ini, itu kan 2 di bawahnya angka 5. Berarti pembulatannya ke bawah. Berarti jadi berapa? Karena pembulatan ke bawah berarti dia tetap menjadi 4,5. Karena dia kan pembulatannya ke bawah. Sekarang Ustazah punya lagi. Di sini setelah 4,52, di sini Ustazah punya angka berapa ini di bawahnya 4,52? 4,57. Oke, ya betul. Jadi ada 4,57. Nah, 7 adalah angka di atas 5. Berarti kalau angka tersebut di atas 5, itu pembulatannya ke atas. Jadi yang awalnya 4,57 dia menjadi 4,6. Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mulai dari pembulatan-pembulatan ini? Tidak, karena ini sudah diajarkan ya di kelas sebelumnya dulu. Nah, sekarang catatannya yaitu jika 2 angka di belakang koma terdapat angka 0, maka 0 tidak perlu ditulis. 0 tidak perlu ditulis. Misalkan di sini Ustazah punya angka berapa ya? Misalkan di sini Ustazah punya angka 14,50. Nah, di sini Ustazah tidak perlu menuliskan nolnya ini, berarti langsung saja ditulis 14,5. Seperti ini. Jadi nolnya, kalau nol di belakang koma ini tidak perlu diikutkan atau tidak perlu ditulis. Nah, kalau Ustazah punya angka seperti ini, 19,0. Berarti 0 di belakang koma juga harus dihilangkan. Sekarang menjadi angka berapa? 19. Ya, 19. Nah, coba Ustazah tanya lagi. Ustazah punya angka 45,70. Ini seharusnya ditulis seperti apa? 45,7. Iya, betul sekali. Harusnya ditulis 45,7. Kalau Ustazah punya angka seperti ini, seharusnya Ustazah tulis berapa? 14. Iya, betul sekali. Jadi nolnya ini tidak perlu ditulis. Jadi nol di sini itu tidak perlu ditulis. Nah, ini kita coret seperti ini. Kalau nolnya di tengah-tengah. Kalau nolnya di tengah, misalkan berarti seperti ini ya. Sebentar. Nah, ini tidak perlu ditulis. Nah, kalau nolnya di tengah-tengah gimana, Us? Bentar. Kalau nolnya di tengah, misalkan ada soal berapa? 12,05 seperti ini ya Mas Zayan maksudnya. Mas Zayan, tadi siapa yang tanya tadi? Mas Zayan.
Ya, misalkan berarti ada soal 12,05. Terus ini kan nolnya ada di tengah-tengah, Us. Ini gimana? Kalau nol ada di tengah ini, dia tetap anak-anak menulisnya. Jadi dia tidak dihilangkan. Jadi tetap tulisannya ya 12,05. Tetap seperti itu. Tetapi kalau soalnya 12,50 seperti ini, dia menjadi berapa? 12,5. Iya, betul sekali. Dia menjadi 12,5. Nah, seperti ini. Jadi dilihat, kalau nolnya di tengah-tengah tetap ya ditulisnya, tetap seperti itu. Nah, tetapi kalau di belakang ini berarti dicoret. Nah, dicoret. Nah, kayak gini kan ini dicoret. Nah, jadi 12,5. Nah, anak-anak bisa menambahkan rangkumannya dengan catatan-catatan ini boleh. Nah, Ustazah lanjutkan. Kalau 0 tadi kalau di belakang itu tidak perlu ditulis. Nah, kalau ada dua angka di belakang koma, terdapat angka 1 sampai dengan 4, maka dibulatkan ke bawah. 1 sampai dengan 4, maka dibulatkan ke bawah. Tetapi jika ada dua angka di belakang koma, dimulai dari angka 5 hingga di atas 5 atau 5 hingga seterusnya, maka dibulatkan ke atas. Nah, jadi diingat-ingat kalau ada dua angka di belakang koma, angka yang terakhirnya itu atau angka kedua di belakang koma itu adalah angka 1 sampai dengan 4, itu berarti dibulatkan ke bawah. Tetapi kalau dia itu angkanya mulai dari 5 hingga angka-angka di atasnya 5, dia dibulatkan ke atas. Sekarang Ustazah coba kasih contoh di sini. Ustazah kasih contoh, ada berapa ya? Ada 12,23. Nah, di sini angka yang kedua ini angka berapa? Angka kedua di belakang koma angka berapa? 3. Nah, angka 3. Berarti angka 3 itu termasuk angka di bawah 5 apa angka di atas 5? Bawah 5. Di bawah 5. Di bawah 5 berarti kalau di bawah 5 nanti kalau kita membulatkan itu berarti membulatkannya ke bawah apa ke atas kalau angka di bawah 5? Bawah. Dibulatkan ke bawah. Nah, dia dibulatkan ke bawah berarti 12,23. Kalau dibulatkan berarti menjadi berapa? Kalau ada satu angka saja di belakang koma berarti menjadi 12,2. 12, berapa? 2. Iya, betul sekali. Jadi 12,2. Karena dia dibulatkannya ke bawah, berarti angka yang depan ini tetap 2 seperti itu. Tetapi kalau Ustazah punya soal yang ini, Ustazah punya soal 18,29. Ini angka yang dua angka di belakang koma, angka keduanya ini dia angkanya di atas 5 apa di bawah 5? Di atas 5, berarti dibulatkan kemana? Atas. Ke atas, ya dibulatkan ke atas. Kalau dibulatkan ke atas itu berarti dia menjadi berapa itu? 18, gimana? Kalau yang tadi kalau dibulatkan ke bawah kan angka yang ke 1 atau angka pertama setelah koma kan tetap 2. Berarti kalau yang ini kan berubah ininya 2 ini. Menjadi berapa? 18,3. Siapa ini yang jawab? Coba. Siapa yang jawab tadi? 18,3. Mas Syair ya? Mas Nathan. Mas Nathan. Oh, Mas Nathan. Oke, jadi betul anak-anak jawabannya adalah 18,3. Jadi kalau dibulatkan ke atas itu, kita ini angka yang di belakang koma ke 1 ini itu ditambahkan angka 1. Berarti kan menjadi 18,3 seperti itu. Coba Ustazah kasih contoh lagi, 16,78. Ini dibulatkan kemana? Ke atas. Ke atas. Dibulatkan ke atas, betul. Kemudian kalau dibulatkan ke atas, dia menjadi berapa? 16,8. Oke, betul sekali menjadi 16,8 seperti itu.
Nah, jadi ini kalau dibulatkan ke bawah itu 12,23 ini. Nah, dia kalau dibulatkan ke bawah tetap di sini 2. Nah, kan ininya tetap. Kemudian kalau dibulatkan ke atas dari 18,29, di sini kalau dibulatkan ke atas itu angka ke 1 setelah koma ini ditambah angka 1, berarti 18,3. Di sini juga seperti itu, menjadi 16,8 seperti itu. Nah, anak-anak, ini silakan dilihat untuk catatannya konsep mengerjakan. Satu angka di belakang koma itu bernilai 1/10. Jadi itu dicoret ya, bukan 1 kali 10, tapi 1/10. Ayo kita coret bersama-sama. Ini dicoret. Sebentar, Ustazah contohkan. Itu dicoret menjadi 1/10 atau 1/10. 1/10. Sudah diganti? Itu satu angka di belakang koma bernilai 1/10 atau 1/10. Sudah? Sudah. Nah, sedangkan ini kalau dua angka di belakang koma itu nilainya berarti berapa? 1/100. Oke, berarti 1/100 atau 1/100. Nah, seperti ini. Dan seterusnya. Jadi kalau misalkan nanti ada 3 angka di belakang koma, itu nanti berarti, kalau 3 angka berarti kan 1/1000, berarti 1/1000, seperti itu. Kalau 1 angka di belakang koma berarti 1/10 atau 1/10. Kemudian kalau 2 angka di belakang koma berarti 1/100 atau 1/100. Oke. Jadi seperti itu anak-anak, nanti kalau kalian mengerjakan atau mengamati bilangan-bilangan desimal. Nanti kan kita mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal dan juga mengubah bilangan desimal ke pecahan biasa, seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ustazah lanjut ke contoh soalnya? Tidak. Tidak ada? Oke, bisa Ustazah lanjutkan? Bisa. Oke, sekarang Ustazah lanjutkan ke contoh soalnya. Di sini kita akan mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal. Kita akan mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal. Di sini Ustazah punya 3 contoh soal. Soal yang pertama yaitu 6/7. Sekarang Ustazah tanya dulu sebelum kita lihat jawaban ini. Ustazah tanya dulu, di sini pembilang yang angkanya berapa? 6. Di dalam pecahan nomor 1 ini. Berapa? 6. 6, betul sekali. Terus penyebutnya berapa? 7. 7, betul sekali. Jadi pembilangnya 6, kemudian penyebutnya yaitu 7. Sekarang Ustazah tanya, kalau ada soal pecahan seperti itu, kita untuk mengubah bilangan desimal, seperti apa cara mengubahnya? Coba ada yang bisa menjawab? Kalau ada pecahan biasa seperti itu, bagaimana kita mengubah menjadi bilangan desimal? Sebelum Ustazah jelaskan, Ustazah mau tahu, ada yang bisa? Angkanya berapa? Gimana? Coba diklik dulu gambar tangannya itu. Ustazah mau tanya, diklik dulu gambar tangannya. Nah, Mas Hayan ya yang mau jawab. Gimana Mas Hayan? Tadi itu apa itu pecahannya berapa tadi? Tadi pecahannya itu 6/7. Nah, kalau kita menjadikan pecahan biasa tersebut ke bilangan desimal, Mas Hayan tahu nggak caranya seperti apa? Pecahannya dijadikan puluhan, Us. Ya, jadikan 10, 100, 100.000. 10.000 seterusnya. Oke. Nah, boleh seperti itu, tetapi di sini Ustazah punya seperti ini. Kalian tahu cara porok habit? Nah, oke, kalau tahu cara porok habit ini,
Coba di sini Ustazah sudah berhitung. Tadi kan contohnya itu ada 6/7. Itu kan pembilang, terus ada penyebut juga. Nah, gimana cara menjadikan kebilangan desimal? Di sini caranya mudah anak-anak. Pakai progapit. Lah, betul sekali, bisa pakai porogapit. Nah, coba kalian amati dulu. Di sini nanti yang kita porogapitkan itu 6 dan juga 7 ini. 6 itu sebagai pembagi, jadi ditulisi pembilang itu sebagai pembaginya, sedangkan penyebut ini adalah angka yang dibagi. Nah, pembilang ini adalah pembagi, sedangkan 7 adalah angka yang dibagi. Berarti di sini porogapitnya yaitu 6 dibagi 7. Nah, sekarang Ustazah tanya, 6 dibagi 7 itu bisa apa tidak? Tidak. Nah, tidak bisa. Ditambah 0 terus atasnya harus 0. Betul sekali, karena 6 dibagi 7 itu tidak bisa, maka kita tambahkan 0 di belakang angka 6 ini. Otomatis karena 6 dibagi 7 tidak bisa, kita di sini di atas ini juga harus ada 0, 0, berapa? 0, titik-titik dulu. Nah, sekarang 6 ini kan sudah menjadi 60. 60 dibagi 7 berapa? 7 dikali berapa yang hasilnya mendekati 60? 8. Ya, betul sekali. 7 dikali 8. 8 dikali 7 berapa? 56. 8 dikali kemudian 56 ditaruh sini, kita kurangi. 10 dikurangi 6 berapa? 4. 4 dibagi 7 kira-kira bisa apa tidak? Ya. Nah, tidak bisa, berarti harus kita tambahkan 0 di sini. Berarti menjadi 40 dibagi 7. 7 dikali berapa yang hasilnya mendekati 40? 5 kali 5. Nah, betul, dikali 5. 5 dikali 7 sama dengan 35. Kemudian dikurangi lagi, itu kan hasilnya 4 lagi. Nah, di sini Ustazah langsung saja ditulisin 4 titik-titik seperti itu. Karena nanti kalau dia itu diporogapit sampai berputar-putar, berulang-ulang hasilnya. Apa? Jadi hasil yang paling mendekati 0,85 jika dihitung terus nanti berputar-putar nanti. Iya, jadi hasilnya ini adalah 0,85. Karena kita membacanya bukan 0,85 anak-anak, 0,85 seperti itu. Karena bilangan desimal itu tidak dibaca seperti itu, tapi dibacanya 0,85. Nah, karena di sini ada 2 angka di belakang koma, Ustazah minta kalian hanya ada 1 angka di belakang koma. Berarti nanti diapakan? Dibulatkan. Nah, betul sekali. Yang dibulatkan ke atas apa ke bawah ini? 0,85 itu. Atas. Ke atas. Berarti kalau kalian membulatkan ke atas itu tadi, kok bisa kalian berpikir, oh ini dibulatkan ke atas, ini dibulatkan ke bawah. Kalian melihat angka yang mana? Belakang. Berapa angka yang belakang? 5, betul sekali. Jadi yang dilihat itu adalah angka yang kedua. Jadi angka yang kedua itu adalah angka 5. Tadi diingat-ingat, angka 5 dan seterusnya atau 5 ke atas itu kita pembulatannya ke atas. Kalau dibulatkan ke atas, tadi bagaimana berarti jadinya? Izin ke kamar mandi bentar, Iya, Mbak. Jadi gimana? Tadi kalau misalnya dibulatkan ke atas ditambah 1, iya betul sekali. Jadi 0,9. Yang awalnya tadi 0,85 itu 85 itu kan masih 2 angka di belakang koma. Terus kita bulatkan menjadi 1 angka di belakang koma. Karena pembulatan ke atas berarti ditambahkan 1 di angka ke-1 di belakang koma itu, sehingga menjadi 0,9 seperti itu anak-anak. Nah, coba sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ustazah lanjutkan? Tidak. Paham sampai sini? Tidak ada, oke. Kalau tidak ada, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ini. Nah, contoh yang kedua ini ada angka berapa pecahannya? 0,85. Nomor 2, contoh yang kedua.
Contoh soal yang kedua. 12 Ya, per 12 per 5. Ayo sekarang coba kita hitung bersama-sama. 12 per 5 tadi caranya kalau menggunakan porogapit gimana? 12-nya di luar, 5-nya dalam. Ya, berarti kita menggunakan 12-nya itu di dalam rumah, 5-nya di luar rumah. Loh, kok Jadi gitu? pembilang dibagi penyebut. Tetap pembilang dibagi penyebut. 12 di dalam rumah, 5 di luar rumah. Jadi begini nanti. Bentar. Jadi 12-nya ada di sini anak-anak. (12) di luar rumah, sedangkan 5. Pembilangnya yang di dalam atau di luar tahu kalau pembilangnya? Pembilang itu yang di dalam rumah, Mas Dayan. Jadi pembilang itu yang pembaginya. Nah, ini di dalam rumah 12-nya. 12 di dalam rumah, 5-nya di luar rumah. Seperti ini. Kalian bisa melihat? Nah, jadi di sini tuh 12 itu kan pembilang, 5 ini adalah penyebut. Jadi kalau kita menjadikan pecahan biasa ke bilangan desimal itu tetap mau pembilangnya lebih besar daripada penyebut, mau pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebut, dia tetap menjadi pembagi, tetap pembilang yang membagi penyebut, seperti itu. Jadi di sini ada 12 dibagi 5. 12 dibagi 5 bisa apa tidak? Bisa. Tidak bisa? Oke, kalau tidak bisa berarti kita cari 5 dikali berapa yang jawabannya mendekati 12? 2. 2. Dikali 2. Oke, betul sekali, dikali 2. Nah, kemudian 2 dikali 5 berapa? 10. 10, betul. Terus ini kita apakan setelah kita sudah dapat ini? 12 dikurangi 10. 12 dikurangi 10 berapa? 12 dikurangi 10? 2, betul sekali. Nah, 12 dikurangi 10 itu adalah 2. Berarti kan masih di sini ada berapa nanti berarti? Ada angka 2 diturunkan. Nah, di sini berarti 2. 2 dibagi 5 bisa enggak? Bisa. Tidak bisa, berarti harus ada tanda apa di sini? Koma. Betul sekali, ada koma. Berarti 2 dibagi 5 tidak bisa. Berarti kita harus menambahkan apa biar bisa dibagi 5? 0. Betul sekali, ditambahi 0. Berarti 20. 20 dibagi 5 berapa? 4. Berapa? 4. 4. Oke. Nah, berarti 4 dikali 5 itu 20. Oke, berarti terakhir jawabannya adalah 0. Jadi 12 per 5 itu kalau dijadikan bilangan desimal berapa? 2,4. Iya, betul sekali. 12 per 5 itu kan pecahan biasa. Kalau diubah menjadi bilangan desimal, dia menjadi 2,4. Betul sekali anak-anak, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Ada angka berapa itu pecahannya? 124/8. Betul sekali, ada 124/8. Sekarang Ustazah tanya, yang kalau kita menggunakan porogapit yang ada di dalam rumah angka berapa? 124. 124. Iya, jadi angka yang di belakang rumah itu adalah angka 124. Yang di luar rumah itu angka berapa? 8. 8. Oke, betul sekali, 8. Berarti 124 dibagi 8. Seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu. Coba sekarang dihitung, ini jawabannya Ustazah betul apa tidak? Coba dihitung sendiri dengan cara porogapit. Nanti tunjukkan ke kamera, coba.
Dah. Sudah? Bentar, Us. Iya, nggak usah tergesa-gesa. Ustazah tunggu. Ingat anak-anak, kalau misalkan ada ratusan gini, itu tidak langsung dibagi. 124 dibagi 8, tidak langsung seperti itu. Tapi kita lihat dulu 12 ini dibagi 8 dulu, hasilnya berapa, gitu kan. Bentar. Iya, di sini Ustazah bikin kotak dulu. Sudah. Sudah, yang sudah tunggu teman-temannya. Ustazah kasih tambahan waktu dulu. Sudah, Us. Sudah. Bentar. Ini sambil Ustazah ginikan dulu. Sudah? Sudah. Oke, sekarang Ustazah tanya, itu tadi kan ada 124/8. Hasil kalau pecahan biasa itu diubah ke bilangan desimal, punya kalian berapa hasilnya? Berapa? Kok tidak ada yang menjawab? 124/8 dijadikan bilangan desimal, punya kalian jawabannya sama dengan Ustazah atau tidak? Sama. Sama. Mas Hayan sama, yang lainnya? Mas Nathan tadi sepertinya menyalakan mikrofon. Berapa Mas Nathan penyebabnya? Mana ini? Sama, Us. Sama. Oke, ayo sekarang diamati, disimak baik-baik. Ustazah akan menjelaskan. Itu tadi betul sekali 124 dibagi 8. Nah, di sini kita ambil 12-nya dulu. Seperti biasa, pastikan anak-anak sudah bisa Progapit. Nah, 124 ini kita bagi 8, hasilnya berapa? Halo anak-anak. 12 bagi 8, ya 1. 1 dikali 8 berapa? 8. Ya, 1 dikali 8, 8 ditulis di sini. Karena kita tadi kan mengambil angka yang 12, maka ditaruh di bawahnya 12 ini. Nah, di sini 12 dikurangi 8 berapa? 4. 4, betul. Kemudian 4 yang atas ini kita turunkan, berarti kan menjadi 44. Nah, 44 bisa dibagi 8? Bisa. Bisa. Oke, cari angka 8 dikali berapa yang jawabannya mendekati 44? 5. 5. Iya, betul sekali, dikali 5. 5 dikalikan 8 berapa? 40. 40. 40. Oke, 40. Berarti ini kita kurangi. 4. Ketemu 4. Oke, kita ketemu 4 ya. Bentar. Di sini ketemu 4. Nah, kalau 4 bisa dibagi 8 apa tidak? Bisa. Bisa. Kalau tidak bisa berarti harus ditambahi apa? 0 sama koma. 0 sama koma. Betul sekali. Iya, harus tambah 0 dan juga koma. Di sini Ustazah tambahkan 0. Di sini berarti ada koma. Nah, 40 dibagi 8 berapa? 5. 40 bagi 8 berapa? 5. 5. Betul sekali. 40 bagi 8 adalah 5. Berarti 5 kali 8 40. Berarti hasilnya kemudian 0 seperti itu. Jadi
Bilangan desimal dari 124 per 8 yaitu 15,5. 5. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Bisa Ustazah lanjutkan ke sini? Bilangan desimal menjadi pecahan biasa? Bisa. Oke. Ustazah lanjutkan ke bilangan desimal menjadi pecahan biasa. Silahkan diamati, disimak karena di sini nanti akan ada Ustazah input data terbarunya. Nah, seperti ini. Lihat, bilangan desimal menjadi pecahan biasa. Konsep mengerjakan. Jika ada satu angka di belakang koma, maka ia bernilai 1/10. Dibetulkan? Dia bernilai 1/10 atau 1/10. Sudah dibetulkan? Sudah. Nah, itu diganti 1/10 seperti itu. Ini biar gampang anak-anak. Sebenarnya bisa tetap 10, tetapi nanti kalian bingung. Jadi di sini Ustazah ganti 1/10 atau 1/10. Nah, kalau ada dua angka di belakang koma, maka ia bernilai berapa anak-anak? 0,1. 1/100. Dia bernilai 100. Kalau bernilai 100. Kalau ada dua angka di belakang koma berarti menjadi seperberapa? 100. Iya, menjadi 1/100 atau 1/100. Sekarang Ustazah ulangi lagi. Kalau ada satu angka di belakang koma, maka ia bernilai 1/10 atau 1/10. Sedangkan kalau ada dua angka di belakang koma, maka ia bernilai 1/100 atau 1/100. Seperti itu dan seterusnya. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Oke. Nah, kemudian setelah kita tahu kalau misalkan satu angka di belakang koma itu bernilai 1/10, kalau dua angka di belakang koma itu bernilai 1/100, sekarang ini seluruh angka desimal itu menjadi pembilang. Seluruh angka desimal itu menjadi pembilang. Misalkan Ustazah punya angka 17,4. Berarti itu semuanya akan menjadi angka pembilang kalau di dalam pecahan nanti, yaitu komanya dihilangi, berarti 174 per berapa? Kalau satu angka di belakang koma kan 1/10, berarti itu tadi 17,4 menjadi gimana kalau dijadikan pecahan biasa? Bentar, Ustazah tulis di sini saja biar mudah. Nah, Ustazah tadi punya bilangan desimal 17,4. Nah, di sini kita harus menjadikan dia ke pecahan biasa. Tadi Ustazah bilang, semua bilangan desimal ini, kan bilangan desimal ini adalah 17,4. Semua bilangan desimal ini menjadi pembilang. Komanya dihilangi, berarti pembilangnya ketemu berapa? 174. Nah, betul. Jadi pembilangnya ketemu 174. Tadi Ustazah ingatkan, pembilang itu seluruh angka desimalnya ini, seluruh angka desimal itu ya 17,4 ini, dia itu kan termasuk bilangan desimal. Ini dijadikan pembilang dengan menghilangkan koma ini. Komanya ini dihilangi. Nah, ini seluruh bilangan desimal dijadikan sebagai pembilang, berarti menjadi 174. Nah, menjadi 174. Kemudian di sini ada satu angka di belakang koma. Sekarang Ustazah tanya, kalau satu angka di belakang koma 1/10 apa 1/100? Satu angka di belakang koma 10. berapa? 1/10, betul. Berarti di sini karena pembilangnya kita sudah ketemu 174 dan di sini hanya ada satu angka di belakang koma, berarti kalau dijadikan pecahan biasa menjadi 174 per berapa? 20. Iya, betul sekali. Jadi per 10 kan ini akhirnya ketemu pembilang per penyebut. Seperti itu. Pembilangnya 174, sedangkan penyebutnya 10. Kenapa 10? Karena ada satu angka di belakang koma. Kenapa 10?
Bisa ditambahkan di rangkumannya ya, karena ada satu angka di belakang koma. Nah, ini juga dicoret anak-anak. Kita ganti saja biar anak-anak lebih mudah. Tapi kalau Ustazah hanya memberi setiap satu angka bernilai 10, nanti kalian bingung. Ini dicoret, diganti. Setiap satu angka bernilai 1/10. Nih. Sudah dibetulkan? Sudah. Sudah? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Amin. Tanya Us. Saya. Iya, iya. Siapa tadi yang mau bertanya? Saya. Terus kalau mengerjakan nanti kasih cara Progapit atau gimana, Us? Kalau mengerjakan tidak usah Pak dikasih cara Progapit, tidak apa-apa. Jadi langsung saja, nggak apa-apa. Asalkan kalian paham dulu caranya. Paham. Tadi ada yang mau tanya siapa ya? Cuma aku. Oh, Mas Hayan. Jadi nanti tidak usah dikasih cara Progapit, tidak apa-apa. Tetapi kalau mau dikasih cara Progapit juga lebih bagus, biar Ustazah juga bisa melihat, oh anak-anak sudah paham cara menghitungnya, seperti itu juga boleh. Seperti itu, oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum Ustazah lanjut ke konsep yang berikutnya? Ya. Tidak ada. Nah, setelah itu, jika hasil dari bilangan desimal yang telah diubah ke pecahan biasa, masih bisa disederhanakan, digaris bawahi, masih bisa disederhanakan, nih, dikasih di garis bawah. Nah, masih bisa disederhanakan, maka kalian sederhanakan. Misalkan Ustazah itu punya bilangan desimal, kemudian hasil dari bilangan desimal itu menjadi 2/10. Nah, 2/10 ini kan masih bisa disederhanakan anak-anak. Kalau menyederhanakan pecahan biasa, kita menghitungnya bisa menggunakan cara apa? Mencari FPB apa KPK? Menyederhanakan. Halo? FPB. Ya, betul. Kita menyederhanakannya itu menggunakan FPB. Berarti 2/10 ini kita sederhanakan, berarti dibagi berapa? Pembilang dan juga penyebut harus dibagi angka yang sama. Dibagi berapa? 2. 2 dibagi 2, kemudian 10 dibagi 2 juga. Berarti di sini ketemu berapa? 1/5. Betul sekali. Jadi kalau nanti kalau kalian itu mengubah desimal menjadi pecahan biasa, tetapi pecahan biasanya ini masih bisa disederhanakan, bisa kalian sederhanakan lagi menjadi seperti ini. Us, ini kok Ya? itu ada 2, Us. Iya, Mas Hayan ada 2. Tadi itu Mas Hayan sudah masuk, kemudian Mas Hayan masuk lagi gitu. Aneh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke contoh soal. Ini diamati baik-baik. Nah, yang pertama Ustazah punya 0,6. Di sini berarti ada satu angka di belakang koma, maka dia nilainya adalah 1/10 menjadi 6/10. 6/10 masih bisa kita sederhanakan dengan cara kita menghitung FPB-nya, yaitu 6 dibagi 2 menjadi 3, 10 bagi 2 menjadi 5. Jadi bentuk pecahan biasa dari 0,6 yaitu 3/5. Jadi jawaban akhirnya adalah yang sudah disederhanakan ini, yaitu 3/5. Nah, di sini Ustazah punya 1,5, berarti semua angka desimal ini kita jadikan pembilang dengan kita menghilangkan koma. Berarti menjadi 15. 15 per berapa? Satu angka di belakang koma. Berarti per 10. Ini masih bisa disederhanakan sehingga menjadi 3/2 seperti ini. Nah, di sini ayo diamati yang nomor 3 itu silakan dicoret-coret. Itu Ustazah ada kekeliruan menginput.
Itu kan satu angka di belakang koma, harusnya per 10 apa per 100 kalau satu angka di belakang koma? 10. Nah, berarti itu nolnya dicoret-coret semuanya. Oke, berarti 135 per 10 itu bisa disederhanakan anak-anak dengan cara kita menghitung FPB-nya. Berarti 135 dibagi 5 sama dengan 27, kemudian 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi bentuk pecahan biasa dari 13,5 yaitu 27 per 2. Seperti itu. Ini caranya sama. Kayak tadi kita lihat kalau misalkan desimal dijadikan pecahan biasa itu kita lihat dulu ada berapa angka di belakang komanya. Kalau satu angka berarti per 10, kalau dua angka berarti per 100, seperti itu. Nah sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita main ke tebak-tebakan? Oh, saya mau tanya. Kenapa kok muridnya kok sedikit sekali ya, Us? Muridnya, lah ini berarti ada berapa ini? Ada 15 ya sama Ustadzah berarti ya. Tadi itu yang tidak ada di sini itu hanya siapa tadi ya? Hanya Mbak Aya dan juga Mas Alvin. Kalau Mas Alvin memang izin, Mas Alvin sedang kurang enak badan. Terus Mbak Aya ini nggak tahu, belum konfirmasi ke Ustadzah. Tadi juga ada akun Play Musik di sini. Play Musik itu kayaknya hacker. Sepertinya itu Mas Rifki, sepertinya anak-anak. Sepertinya Mas Rifki itu, tapi tidak pernah menyalakan mikrofon. Oke, ayo kita lanjutkan lagi ke pembelajaran. Nah, tadi Ustazah sudah menjelaskan banyak seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ke tebak-tebakan? Tidak ada. Kalau tidak ada bisa Ustazah lanjutkan ke contoh tebak-tebakannya. Bisa. Sekarang Ustazah mau kasih kuis yang pertama. Silahkan disiapkan kertas dan juga bolpoinnya. Oke. Sudah? Bentar. Kenapa ini Mas saya? Sudah? Naruto Shikamaru. Sudah ya? Kalau sudah, silahkan kuis yang pertama ini Ustazah punya kuis pecahan biasa yang harus kalian jadikan ke bilangan desimal. Dengarkan baik-baik. Kuis yang pertama yaitu 13/5. Silahkan kalian ubah ke bilangan desimal. Itu kuis yang pertama. Ustazah lanjutkan ke kuis 2 atau yang kuis terakhir, yaitu Ustazah punya angka 5,2. Silakan kalian jadikan ke pecahan biasa. Sekarang Ustazah tanya dulu, untuk yang kuis nomor 2 itu ada berapa angka di belakang koma? 1. Ada 1 angka di belakang koma. Kalau 1 angka di belakang koma dia Tadi angkanya berapa? 1/100. 10. Oke, betul sekali 1/10. Ustazah ulangi untuk kuisnya. Kuis yang pertama silakan dijadikan ke bilangan desimal, yaitu dari pecahan 13/5. Silakan diubah ke bilangan desimal. Kemudian kuis yang kedua dari bilangan desimal silakan diubah ke pecahan biasa, yaitu Ustazah punya kuis 5,2. Silakan diubah ke pecahan biasa. Kacang jadi. Kacang. Kacang. 2, kalau sudah nanti silahkan diklik gambar raise hand-nya. Loh, siapa ini yang sudah? Oh, Mbak Naura sudah, Mbak Ladisha sudah, Mbak Siroja sudah, Mas Syair. Kemudian ada Mas Hayan. Ayo diteliti dulu. Silakan langsung dikerjakan kuis yang pertama dan juga kuis yang kedua. Kalau bisa disederhanakan, disederhanakan.
Kalau bisa disederhanakan, silakan disederhanakan. Sudah. Bentar. Naruto Shikamaru. Oh, Mas Zayan menyanyi. Orochimaru, Tsunade dan Sakura itu hebat. Sudah? Aku cuma Nah, sepertinya sebagian besar sudah nih. Ada siapa lagi yang sudah? Mas Radit, Mas Nathan, Mbak Naura, Mbak Ladisha, Mas Syair, Mbak Siroja, Mas Hayan. Ayo siapa lagi? Sekarang sambil menunggu teman-temannya, kita belajar di kuis yang pertama. Coba siapa yang mau menjelaskan cara dan juga jawaban dari kuis yang pertama? Aku paham. Siapa? Sebentar, matikan background terlebih dahulu. Gak apa-apa, wes backgroundnya digonta-ganti gak apa-apa. Naruto, apalagi wes gak apa-apa. Yang penting tetap fokus ke pembelajaran ya. Oke, siapa ini yang mau menjelaskan? Ustadzah Acak saja di sini. Ustadzah melihat di. Oke, Mas Zain sudah selesai ya. Sebentar. Ustadzah mau ke Mbak Ladisha aja. Ini karena Mbak Ladisha di kameranya Ustadzah lurus dengan Ustadzah di sini. Makanya Ustadzah tunjuk ke Mbak Ladisha. Mbak Ladisha, ayo dijelaskan cara atau prosesnya sampai jawabannya Mbak Ladisha. Jadi aku nggak pakai porogapit, Us. Kalau Mbak Ladisha berarti memakai cara apa? Cara penyebutnya hasilnya 10. Ya, boleh. Jadi 5 dikali 2 yang bawah, kalau yang atas 13 dikali 2. Jadi sama dengan 26/10. Jadi 2,6. Oke, begitu 1. Juga betul. Oke, seperti itu. Oke, begitu juga betul. Coba ayo kita cek ke siapa ya. Jadi jawaban Mbak Ladisha ini caranya berbeda dengan Ustadzah. Betul apa tidak? Nggak apa-apa. Kalau kalian punya cara yang berbeda dengan Ustadzah, tidak apa-apa anak-anak. Itu terserah kalian. Kalau kalian lebih mudah menggunakan cara seperti itu nggak apa-apa. Asalkan kita jawabannya tetap sama seperti itu. Sekarang Ustadzah tanya ke siapa ya? Berarti tadi hasil akhirnya Mbak Ladisha adalah 2,6. Iya. Hasilnya Mbak Ladisha 2,6. Sekarang karena Mas Hayan dari tadi gonta-ganti background, Ustadzah mau tunjuk aja Mas Hayan kira-kira tetap fokus ke pembelajaran apa enggak. Mas Hayan, ayo nomor 1 Mas Hayan pakai cara yang porogapit apa cara yang seperti Mbak Ladisha? Paragapat. Mas Hayan menggunakan cara porogapat. Gimana porogapat itu? Ustadzah taunya porogapit. Porogapit. Nah, gimana berarti Mas Hayan? Caranya yang di dalam rumah yang mana? Sebentar. Aduh, salah. Bentar, kacau, bentar. Loh. Kacau gimana ini? Ayo. Yang porogapit di bawah ini. Aduh. Ini tapi Ustadzah tidak bisa melihat. Sekarang Ustadzah tanya, yang di dalam rumah itu yang mana? Kan itu kan 13/5, yang di dalam rumah itu 13. 5-nya di rual. Ya, terus? Rual. 5 yang mendekati 13 berarti kan dikali 2. 2 dikali 5, 10. Berarti 13 dikurangi 10 berarti 3. 5 sama 3 kan gak bisa. Terus ditambahin 0 sama koma. Terus 5 yang hasilnya 30 berarti 6. Akhirnya berakhir dengan 2,6. Sebentar, tadi begini ya berarti Mas Hayan tadi. Kok tahu ada indigonya ya Ustaz? Kan ini tadi Mas Hayan menjelaskan. Berarti Mas Hayan tadi seperti ini ya. Bentar. Akhirnya kan di sini 0 ya.
Di bawah ini kan 0. Nah, Terus yang nomor 2 tadi Mas Zayan kan seperti ini, kan 13 dibagi 5, 13 di dalam rumah, kemudian 5-nya di luar rumah. Tadi Mas Zayan bilang 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 13, yaitu 2. Kemudian 2 dikali 5 adalah 10. Terus di sini turun, ada 3. 3 kan nggak bisa, berarti 3 harus ditambahkan 0 dan di sini ditambah tanda koma. Berarti 30 bagi 5, 6. 6 kali 5, 30. 30 dikurangi 30, 0. Seperti itu. Begini Mas Zayan, betul caranya Mas Zayan? Benar. Oke, Mas Zayan jawabannya 2,6 dengan cara porogapit. Mbak Ladisha jawabannya juga 2,6 tetapi dengan cara dikali-kali itu tadi. Penyebut dikali 2, pembilang juga dikali 2. Nah, coba sekarang Ustazah tanya, ini jawaban Mas Zayan dan juga Mbak Ladisha belum tentu betul. Nah, sekarang Ustazah tanya ke anak-anak, siapa yang jawabannya sama dengan Mbak Ladisha dan juga Mas Zayan? Diklik gambar tangannya. Yo, kayak kuku salah lu. Oke, nah anak-anak sebagian besar jawabannya adalah 2,6. Jadi jawaban Mbak Ladisha dan juga Mas Zayan betul anak-anak jawabannya yaitu 2,6. Jadi meskipun cara mereka berbeda tetapi jawabannya tetap satu atau sama yaitu 13/5 kalau dijadikan bilangan desimal menjadi 2,6. Oke, ucap untuk Mas Zayan dan juga Mbak Ladisha. Tepuk tangan untuk Mas Zayan dan juga Mbak Ladisha. Ini matematika IKA. Sudah betul, alhamdulillah. Oke, sekarang kita ke kuis yang kedua. Kuis yang kedua siapa yang sudah selesai mengerjakan? Silakan klik gambar tangannya. 52/10 gak pakai cara langsung ketemu. Ayo, kalau masih bisa disederhanakan, Ustazah bilang harus disederhanakan. Sederhanakan. Oh iya bisa disederhanakan ini. Oke. Nah, sekarang Ustazah cari yang di sebelah mana sebelah dan tengah yang lurus dengan Ustazah. Di sini yang tengah lurusannya Ustazah ini berganti. Tadi Mbak Ladisha, sekarang yang lurusnya Ustazah ini berganti, ada Mas Nathan. Di lurusnya Ustazah ini di kamera ada Mas Nathan. Ayo Mas Nathan. Mas Nathan sudah selesai kuis yang kedua? Sudah. Oke, Mas Nathan sudah selesai. Mas Nathan, di sini kalau Mas Nathan amati ada berapa angka di belakang koma? 1. 1 angka. Kalau 1 angka di belakang koma berarti per berapa Mas Nathan? 10. Per 10, 1/10. Nah, jadi bilangan desimal itu kalau dijadikan ke pecahan biasa jadinya bagaimana Mas Nathan? 52/10. Yap. Ya. Lalu disederhanakan? Lalu silakan disederhanakan menjadi 26. Ya. Berarti dibagi berapa? Benar, Mas 52 pembilangnya dibagi berapa? Mas Nathan benar, Us. Dibagi 2. Terus 10-nya juga dibagi 2. Berarti jawabannya berapa? 26. 26/5. 26/5 jawaban Mas Nathan. Benar, jawabanku juga itu. Mas Nathan jawabannya 26/5. Nah, ini Ustazah tetap mencari yang lurusnya Ustazah. Ayo, siapa ini ya yang lurusnya Ustazah ini? Ada cowok 1 yang dia itu memakai background awan. Siapa? Lurusnya Ustazah dia. Wow. Nah, Mas Radit. Ayo Mas Radit jawabannya berapa? Sama dengan Mas Nathan apa berbeda? Sama. Berapa kalau sama? Ayo, berapa? 52/10 disederhanakan jadi 26/5. Benar. Mas Radit jawabannya sama dengan Mas Nathan. Sekarang Ustazah mau yang sebelah kanannya Ustazah sini. Ada
Yang memakai kopiah berbackground tirai warna kuning. Wow. Siapa yang merasa? Loh, hilang. Wow, Siapa ini? Ada lagu namanya. Laki-laki. Siapa ini ya? Ayo silakan langsung dinyalakan mikrofonnya, langsung dijawab. Jawabannya berapa? Lagu. Ada Mas Syair, berapa jawabannya Mas Syair? Mas Syair jawabannya 26/5. Sekarang Ustazah tanya, siapa anak-anak yang memiliki jawaban berbeda dengan Mas Nathan, Mas Radit, dan juga Mas Syair? Jawabanku sama. Iya, jawaban berbeda. Tidak ada? Semuanya sama? Sama. Jadi benar anak-anak, jawabannya adalah 26/5. Good job untuk Mas Radit, Mas Nathan, dan juga Mas Syair dan anak-anak semua. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah jadi 5,2 kalau dijadikan pecahan biasa dia menjadi 26/5. Oke, sebelum Ustazah akhiri untuk pembelajaran matematika hari ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ustazah akan ini menutup PowerPoint-nya. Bentar. Oke, tadi kan ada perintah dari Ustazah untuk membetulkan atau mengganti. Yang ada di rangkuman sudah diganti semuanya? Sudah. Sudah. Nah, oke, kalau sudah, karena tidak ada yang ditanyakan, Ustazah coba tanya balik ke kalian. Ayo kita simulkan bersama-sama. Kita hari ini untuk matematika sudah belajar tentang apa saja? Ada 2. Monyet. Apa? Biasa ke bilang pecahan biasa ke desimal. Biasa. Oke, betul sekali. Kita tadi sudah belajar tentang konsepnya, contoh-contoh soalnya, mulai dari pecahan biasa diubah ke desimal, dan juga desimal diubah ke pecahan biasa. Oke, betul sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai untuk pembelajaran matematika hari ini, anak-anak. Nanti jangan lupa tetap ada tugas mandiri untuk latihan kalian di rumah. Dan seperti biasa, sesuai dengan aturan, kita terakhir mengumpulkan tugas jam berapa? 8 malam. Oke, jam 8 malam. Oke, terima kasih atas semangat yang luar biasa telah mengikuti pembelajaran matematika hari ini. Ustazah akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ayo. Alhamdulillah. Oke, sekarang Ustazah akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah ini masih ada tema 3 subtema 2 anak-anak. Jadi jangan keluar Google Meet dulu. Silahkan yang tidak berpuasa hari ini bisa minum dulu. Silahkan bisa minum dulu. Ustazah kasih waktu sebentar saja. Nanti kita langsung lanjut. PA-nya gak ada. Apa? Nanti tematik itu pelajaran terakhir terus langsung keluar Google Meet. Soalnya kan PA-nya PH. Betul sekali, nanti langsung kita tutup setelah tema nanti, kemudian kalian bisa langsung mengerjakan tadi link PAI bab memahami zakat itu tadi. Jadi nanti setelah tema kalian bisa langsung out dari Google Meet. Ingat kalau mengerjakan PH harus yang teliti, jadi nggak usah tergesa-gesa. Selesai mengerjakan diteliti dulu, mulai dari nomor 1 sampai selesai, baru diklik kirim. Seperti itu, oke. Silakan minum dulu nggak apa-apa. Boruto dan Mitsuki Sarada. Aduh, aku kok wibu ya. Anak-anak sudah minum? Aku nggak usah minum.
Nggak perlu. Oh, nggak perlu. Oke, berarti yang tidak minum juga tidak apa-apa. Ini tadi Ustazah kasih waktu sebentar biar kalian ada istirahatnya. Meskipun sebentar. Oke, bisa Ustazah lanjutkan ke tema 3 subtema 2? Bisa? Kacamari cahihi. Oke, sekarang Ustazah lanjutkan ke tema 3 subtema 2. Oke, Ustazah langsung saja. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim anak-anak, setelah kita tadi belajar matematika, kita setelah ini akan belajar tema 3 subtema 2. Nah, sebelum kita belajar bersama-sama, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Hayan kok gak berdoa atau Mas Hayan? Mas Hayan kok mainan gini-gini ini tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mas Hayan berdoa sendiri, Mas Hayan berdoa sendiri, basmalah, ayo. Namun aku Loh, bismillahirrahmanirrahim. lah iya jangan melamun, ayo berdoa sendiri kalau gitu Mas Hayan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berdoa. Nah, sekarang kita akan belajar tema 3 subtema 2, yaitu khususnya kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Nah, sepertinya minggu yang lalu kita sudah belajar tentang teks eksplanasi. Coba sekarang Ustazah tanya, siapa yang masih ingat teks eksplanasi itu apa? Ayo, siapa yang masih ingat langsung right hand. Ustazah ingatkan, siapa yang aktif di dalam pembelajaran pasti ada nilai plusnya. Pengetahuan alam Ilmu pengetahuan alam bersifat fakta faktual yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Betul sekali, Mas Radit, Mas Hayan tadi menjawab seperti itu, betul. Nah, itu intinya tes eksplanasi itu adalah menjelaskan, mungkin bisa terkait dengan ilmu pengetahuan alam dan yang lainnya. Nah, ada yang masih ingat di dalam teks eksplanasi itu kan ada paragrafnya. Di situ kan terbagi menjadi 3. Apa saja? Ayo, siapa yang masih ingat? Pernyataan umum, deretan penjelas, kesimpulan. Atau kesimpulan. Deretan penjelas dan kesimpulan. Oke, betul sekali. Jadi yang pertama itu ada pernyataan umum. Jadi itu dijelaskan secara umum dulu. Teks eksplanasi itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kemudian yaitu dijelaskan. Itu yang kedua adalah isi yang berisi tentang deretan penjelas. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan atau interpretasi. Kesimpulan itu bisa kesimpulan dari paragraf tersebut atau teks tersebut, sedangkan interpretasi itu adalah pendapat dari penulisnya seperti apa. Begitu ya anak-anak, sampai sini sudah bisa mengetahui dan juga sudah bisa mengingat teks eksplanasi itu apa? Bisa ya, oke. Bisa. Sekarang langsung Ustazah lanjutkan ke slide-nya. Di sini, di PowerPoint Ustazah bagikan. Alah enak. Apa? Nah, di sini Ustazah punya teks eksplanasi anak-anak. Teks eksplanasi ini kira-kira nanti akan membicarakan tentang apa? Gempa bumi. Ya, tentang gempa bumi. Coba sekarang dibaca di dalam hati sebentar saja. Dari teks eksplanasi tersebut dibaca sebentar saja. Ustazah kasih waktu membacanya di dalam hati. Dibaca. Kalau yang ini silahkan dibaca pelan-pelan saja, tidak apa-apa. Kelihatan? Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup sering membacanya di dalam hati, Mas Hayan. Mas Hayan, ayo membacanya di dalam hati.
Kalau sudah membaca silakan bilang sudah Us, begitu ya. Apa gara-gara Indonesia di garis katulistiwa? Di garis katulistiwa. Sudah? Sudah. Sudah ya, oke. Nah, ini adalah contoh dari teks eksplanasi anak-anak. Ini kan berisi tentang penjelasan berkaitan dengan gempa bumi. Nah, tadi kan anak-anak juga sudah bilang, kalau bagian-bagian dari teks eksplanasi itu yang pertama ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umumnya di sini itu ada di paragraf pertama, yaitu dimulai dari kalimat apa? Indonesia Nah, dimulai dari Indonesia, kemudian berakhir di wilayah lautan yang luas. Itu adalah pernyataan umum. Jadi di situ tadi masih menjelaskan secara umumnya dulu bahwa Indonesia itu salah satu negara yang sering terjadi gempa bumi. Kemudian gempa bumi itu adalah apa? Terus biasanya terjadi di kawasan mana? Itu juga dijelaskan di pernyataan umum itu tadi. Nah, setelah kita sudah mengetahui pernyataan umumnya, kita lanjut ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua apa? Deretan penjelas atau isi. Ya, kita lanjut ke deretan penjelas atau isi. Jadi di sini pada deretan penjelas atau isi kita mulai dari ini. Pertama, yang harus Anda ketahui terkait terjadinya gempa bumi adalah titik sampai pada letusan gunung berapi. Sampai letusan gunung berapi itu masih menjelaskan atau isi. Jadi di situ ada deretan penjelas di sini itu. Terus setelah kita sudah mengetahui deretan penjelas atau isi, kita ke bagian yang ketiga. Disebut apa bagian ketiga? Kesimpulan. Ya, interpretasi atau kesimpulan. Interpretasi atau kesimpulan ini dimulai dari sini. Gempa bumi tidak dapat kita hindari karena bisa terjadi kapan saja. Nah, itu kesimpulannya. Sampai pada ini, sampai untuk mengurangi dampak gempa bumi perlu adanya cara-cara penyelamatan diri saat gempa terjadi. Jadi mulai dari gempa bumi sampai saat gempa terjadi ini itu termasuk ke kesimpulan atau interpretasi. Nah, setelah itu ini Ustazah akan menuliskan informasi yang dapat ditemukan dalam teks eksplanasi yang berjudul gempa bumi itu. Ada 5. Ini Ustazah beri atau Ustazah modelnya untuk menjelaskan informasinya. Ustazah poin-poin. Ada 5 poin. Yang pertama, gempa bumi yaitu fenomena alam yang disebabkan karena adanya guncangan atau getaran akibat pergerakan lapisan dalam bumi. Terus yang kedua, gempa bumi biasanya terjadi di kawasan yang banyak terdapat gunung berapi dan memiliki wilayah lautan yang luas. Yang ketiga, pertama yang harus Anda ketahui terkait terjadinya gempa bumi adalah karena adanya pergeseran lempengan atau lapisan di dalam bumi atau letusan gunung berapi yang dahsyat. Yang keempat, getaran dari gempa bumi dapat merambat ke segala arah untuk menghancurkan bangunan yang berada di permukaan bumi sehingga dapat menimbulkan kerugian materi bahkan korban jiwa. Dan yang terakhir yaitu ada 2 jenis gempa berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu ada gempa bumi tektonik akibat adanya pergeseran atau patahan di lempengan bumi, dan ada gempa bumi vulkanik akibat letusan gunung berapi. Jadi informasi yang kita temukan dalam teks eksplanasi yang berjudul gempa bumi itu adalah informasi-informasi yang kita dapatkan
di teks eksplanasi tersebut. Jadi tidak mungkin informasi yang kita dapat itu keluar dari bacaan tersebut, tidak mungkin. Jadi informasi yang kita dapat pasti ada di dalam bacaan tersebut. Seperti itu. Mulai dari gempa bumi itu apa, kemudian terjadi di mana, kemudian jenisnya gempa bumi berdasarkan faktor penyebabnya, kemudian gempa bumi itu terjadinya kapan, itu semuanya ada di dalam teks eksplanasi tersebut. Nah, di sini beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menyajikan isi teks eksplanasi secara lisan. Jadi anak-anak, kalau kalian menjelaskan teks eksplanasi secara lisan itu, kalian itu seperti sedang presentasi. Dulu kan sudah pernah ya, presentasi itu berarti kan kalian menjelaskan. Terus gimana nih, apa saja yang harus kita perhatikan kalau kita itu mempresentasikan teks eksplanasi itu? Yang pertama pastinya, kalian harus punya rasa percaya diri. Jadi kalian kalau berbicara di depan umum, kalau presentasi di depan umum, itu harus percaya diri, harus pede. Kemudian kedua, kalian juga harus menguasai materi apa yang akan kalian sampaikan itu. Jadi kalau kalian itu menguasai, kalian itu pasti percaya dirinya juga meningkat anak-anak. Tetapi kalau kalian tidak menguasai materi tersebut, kemudian kalau kalian sebelumnya tidak belajar materi tersebut, kalian pasti akan nervous, akan deg-degan seperti itu ketika kalian menjelaskan. Kalian akan tidak pede seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kalian harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Jadi di sini itu kalau menjelaskan juga harus menggunakan bahasa yang baik. Tidak boleh kita menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa gaul. Lo, gue, kayak gitu itu tidak bisa. Jadi harus bahasanya juga bahasa yang formal. Harus yang resmi. Misalkan Ustazah menjelaskan tentang saya hari ini akan belajar tentang titik-titik-titik. Itu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar seperti itu. Nah, pastinya kita juga harus menggunakan lafal atau ketika kita mengucapkan kalimat demi kalimat dalam teks eksplanasi tersebut harus jelas. Jadi tidak boleh terbata-bata, kemudian juga tidak boleh seperti itu kayak mikir dulu, itu tidak boleh seperti itu. Jadi harus jelas, kemudian percaya dirinya juga harus bagus. Nah, kemudian juga menggunakan intonasi yang secara tepat. Nah, ini tadi yang Ustazah sampaikan bahwa menggunakan bahasa formal berarti kita menggunakan kosakata baku bahasa Indonesia dan juga menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif itu kalimat yang terdiri dari subjek, predikat gitu loh anak-anak. Jadi urut gitu. Nah, di sini Ustazah jelaskan pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Jadi kalimat efektif itu juga mudah dipahami, kemudian dia itu juga kaidahnya itu secara baik dan juga benar. Nah, kaidahnya atau kebahasaannya itu secara baik dan juga benar itu seperti apa? Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri kalimat efektif itu kita menggunakan diksi. Diksi itu adalah pilihan kata. Diksi adalah pilihan kata yang tepat, kemudian memiliki unsur penting atau pokok di dalam kalimat tersebut. Minimal itu ada subjek dan juga predikatnya. Nah, kemudian juga ada sesuai tata aturan yang ditetapkan pada ejaan yang disempurnakan. Berarti kan sesuai dengan KBBI itu juga bisa, kemudian juga sesuai dengan EYD dan lain sebagainya. Kemudian merujuk pada penghematan penggunaan kata. Merujuk pada penghematan penggunaan kata itu seperti apa? Coba Ustazah punya contoh ini ya. Semua siswa siswi. Ini kira-kira kalimatnya Ustazah ini berlebihan apa tidak? Efektif apa tidak kalimatnya Ustazah semua siswa siswi? Halo anak-anak, bisa mendengarkan Ustazah? Coba sekarang Ustazah tanya. Ustazah punya kalimat semua siswa-siswi. Ini kalimatnya efektif apa tidak punya Ustazah? Tidak. Gimana Ustazah tidak mendengar? Ayo yang percaya diri menjawabnya. Salah itu tidak apa-apa, Nak. Efektif apa, Jak? Tidak. Ya.
Ayo, siapa yang mau jawab? Tadi sepertinya Ustazah mendengar masyair bukan ya? Ini tadi masyair, coba Ustazah tanya, semua siswa-siswi itu efektif apa tidak kalimatnya? Semua murid. Oke, jawabannya adalah tidak efektif. Bisa ditambahi di rangkuman kalian yang sudah kalian cetak. Ini tidak efektif anak-anak. Jadi efektifnya gimana? Efektifnya itu adalah, ada yang tahu? Murid siswa-siswi. Murid. Oke, jawabannya apa Mas Radit? Yang jelas. Apa Mas Radit? Mas Radit? Seluruh Gimana? Kok Ustazah tidak mendengar? Mas Radit jawabannya apa? Mas Radit macet ternyata wifi-nya. Siapa yang mau jawab? Ini kan semua siswa-siswi tidak efektif, itu betul, itu tidak efektif. Kalau efektifnya berarti diganti gimana? seluruh siswa-siswi. Seluruh murid. Bentar. Oke. Jadi kalau kita ganti menjadi efektif itu tadi sudah ada yang hampir betul. Nah, di sini ada dua anak-anak. Semua murid. Efektifnya itu seperti apa? Efektifnya itu bisa langsung semua siswa atau siswa-siswi. Oke. Ini semua siswa-siswi atau semua siswa seperti itu. Jadi di sini itu tidak efektif semua siswa-siswi itu. Yang efektifnya dia itu diganti semua siswa atau bisa juga diganti siswa-siswi. Karena kalau semua itu kan sudah banyak. Lah siswa-siswi ini kan juga sudah banyak atau jamak. Jadi dihilangkan salah satunya. Dihilangkan salah satu. Mau menghilangkan semua berarti tinggal siswa-siswi, kalau dihilangkan siswinya berarti tinggal semua siswa, seperti itu. Jadi kalau kalimat efektif seperti itu anak-anak. Jadi kalau kalimat efektif itu tidak pemborosan kata. Efektif itu tidak pemborosan kata atau hemat kata. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Tidak. Kalau Ustazah punya ini coba. Kalau tidak ada yang tanyakan, Ustazah akan tanya. Ustazah punya ini. Bentar. Ini efektif apa tidak kalimatnya yang Ustazah contohkan? Tidak. Tidak efektif. Tidak. Oke, itu tidak efektif ya. Terus efektifnya gimana? Apa membeli kacang-kacang Kacang-kacang di pasar. membeli kacang-kacang di pasar. Ada jawaban lain selain apa membeli kacang-kacang di pasar? Maka membeli semua kacang di pasar. Jawaban lain dari itu, jawaban keduanya ada apa membeli semua kacang di pasar. Oke, coba di sini ada garis bawah dulu. Nah, ini kira-kira betul enggak ya? Ini untuk yang pertama betul. Dia kalimat efektifnya menjadi apa? Membeli kacang-kacang di pasar. Terus yang kedua betul apa tidak? Yang kedua yaitu betul. Yang kedua juga betul anak-anak. Jadi bisa pakai yang pertama atau pakai yang kedua. Alfa membeli kacang-kacang di pasar atau Alfa membeli semua kacang di pasar. Jadi maknanya dia sama seperti itu. Sampai sini sudah paham? Paham. Oke, sekarang ini ada contoh nih. Melihat kecelakaan di perempatan dekat pasar karena terkejut saya berteriak. Itu dia tidak efektif. Nah, tadi diingat-ingat
ciri-ciri dari kalimat efektif salah satunya kedudukannya minimal subjek predikat gitu. Nah, di sini berarti itu tadi kan melihat kecelakaan di perempatan dekat pasar karena terkejut saya berteriak. Itu tidak efektif. Efektifnya gimana? Efektifnya saya melihat kecelakaan di perempatan dekat pasar. Saya berteriak karena terkejut. Subjeknya ada di mana? Halo? Saya. Subjeknya ada di mana? Kalau dia sudah berubah menjadi efektif, subjeknya ada di depan. Menjadi saya. Di sini saya itu adalah subjek. Tadi kan salah satu ciri-ciri dari kalimat efektif itu minimal ada subjek dan juga predikat. Nah, ini di depan. Ini subjek. Melihat kecelakaan. Melihat itu predikat. Ada predikatnya. Terus kecelakaan itu ada objeknya. Ini objek. Terus keterangannya yang mana? Di perempatan dekat pasar. Ya, kalau di perempatan dekat pasar itu adalah keterangan. Keterangan itu kan ada dua, ada keterangan waktu dan juga tempat. Kalau di perempatan dekat pasar termasuk ke keterangan apa? Waktu apa tempat? Tempat. Ya, betul sekali. Itu masuk ke keterangan tempat. Nah, anak-anak di catatannya bisa ditambahkan. Gak punya rangkumannya, gak pernah tak print. Apa nggak punya. Terus ini lanjutannya itu tadi. Nah, jadi kalimat efektifnya menjadi saya melihat kecelakaan di perempatan dekat pasar. Nah, saya adalah subjek, melihat adalah predikat, kecelakaan adalah objek, di perempatan dekat pasar adalah keterangan tempat. Kemudian berlanjut ke saya berteriak karena terkejut. Nah, di sini ada contoh yang kedua. Ini tidak efektif. Kalimat-kalimat tidak efektif itu biasanya itu boros kata. Kalimat tidak efektif itu biasanya boros kata, dilebih-lebihkan. Ini ada bahasa Malaysia yang berasal dari bahasa Melayu. Kira-kira itu dibaca enak apa tidak toh? Bahasa Malaysia yang berasal dari bahasa Melayu, enak apa tidak? Tidak enak. Kira-kira kita harus menghilangkan kata apa biar itu enak dibaca dan juga menjadi kalimat efektif? Yang. Ya, berarti kalimat efektifnya menjadi bahasa Malaysia berasal dari bahasa Melayu. Kalau kalian rasakan ketika kalian membaca enak yang mana? Kalimat yang pertama apa kalimat kedua? Kedua. Oke, betul sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini sudah selesai anak-anak. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang teks eksplanasi dan juga kalimat efektif. Sampai sini sebelum Ustazah akhiri ada yang mau ditanyakan dulu? Akhiri, gak ada. Tidak ada yang ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti Ustazah ingatkan lagi, pasti ada tugas mandiri untuk kalian berlatih mengerjakan soal. Nanti silahkan dikerjakan seperti biasa, maksimal dikumpulkan pukul 8 malam. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, ayo bersama-sama kalian simpulkan. Kita hari ini sudah belajar tentang apa saja untuk tematika subtema 2. Ayo, keaktifan akan Ustazah kasih nilai plus. Masih. Menyajikan Terus apa lagi? Subjek, predikat, subjek. Kalimat efektif. Subjek, predikat, objek. Terus di dalam teks eksplanasi tadi itu ada 3 bagiannya. Apa saja? Ustazah akan ulangi ini agar kalian ingat. Deretan menjelas dan kesimpulan. Ya, betul sekali. Iya, betul sekali. Oke, alhamdulillah kalian masih ingat. Terus kalimat efektif itu kalimatnya, ciri-cirinya yang kalian ingat apa saja kalimat efektif? Memiliki unsur penting atau pokok.
Oke, sih betul sekali. Nah, alhamdulillah tadi anak-anak sudah belajar tentang tes eksplanasi. Kemudian kalian tadi sudah mencari informasi di dalam teks bacaan tadi. Tadi kalian sudah membaca teks bacaan tentang apa? Kalian tadi sudah belajar membaca gempa bumi itu tadi. Kalian kan sudah menemukan banyak informasi di dalam situ. Itu sudah kalian tuliskan juga. Terus tadi kalian juga sudah belajar tentang kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu kaidahnya dia itu harus baik dan juga benar. Kalau kalimat efektif kita atau pada saat kita menjelaskan teks eksplanasi kita boleh nggak memakai bahasa gaul? Tidak. Oke, berarti harus sesuai dengan apa? Kalau kita menjelaskan kita harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan kata baku. Iya, harus sesuai dengan KBBI. Kemudian juga kalau kita menuliskan kalimat-kalimatnya harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan seperti itu. Nah, kemudian selain itu tadi juga kalian sudah belajar tentang contoh-contohnya. Kalimat efektif itu seperti apa? Kalimat tidak efektif itu seperti apa? Kalian tadi sudah belajar tentang itu. Berarti alhamdulillah ini tadi kalian sudah belajar banyak sekali tentang itu. Ustazah harap kalian sudah bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan. Nah, karena tidak ada yang ditanyakan, ayo kita akhiri pembelajaran yang terakhir ini. Karena PAI tidak ada Google Meet, ayo kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan juga kafaratul majlis. Subhanallah itu. Ayo silakan. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan dilanjutkan ke doa kafaratul majlis. Ayo Mas Syair yang mimpin, Mas Syair yang ngelamun ini. Ayo Mas Syair yang mimpin doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika. Ayo. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas semangat yang luar biasa hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajar dan kalian tetap menjaga kesehatan. Oke, Ustazah akhiri dengan bacaan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan bisa meninggalkan Google Meet hari ini anak-anak. Silakan disiapkan untuk mengerjakan PHPAI. Ya, sudah. SMA,